Amigos! Amigo! Film berawal di Ireland tahun 1905. Seorang perwira muda Inggris. Ia adalah Mayor Percy Fawcett. Di sini, Percy sedang berpartisipasi dalam perburuan rusa jantan bersama para tentara lainnya. Sebelum aksi itu dimulai, Percy menyempatkan untuk menyapa istrinya bernama Nina dan anak mereka yang masih kecil bernama Jack. Tak lama setelahnya, perburuan itu pun dimulai. Percy bersama kelompoknya bersusah payah mengejar rusa di perkebunan itu. Sampai akhirnya, Percy berhasil menjatuhkan rusa itu dengan satu bidikan saja. Tentu hal itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Percy dan keluarga kecilnya. Pada malam harinya, Percy dan Nina datang ke sebuah pesta makan malam. Dan ketika mereka sedang berdansa, Percy sempat melihat kalau beberapa petinggi di sana sedang memamerkan rusa hasil buruan Percy. Namun sayangnya, saat itu Percy tidak dianggap dan hanya dipandang sebelah mata oleh mereka. Di esok harinya, Percy mendapatkan tugas untuk pergi ke Royal Geographical Society atau disingkat RGS yang terletak di London. Singkat waktu, sampailah Percy di tempat yang dimaksud dan di sana ia bertemu dengan pemimpin RGS bernama George Coldy. Kemudian, Percy diperlihatkan sebuah peta yang masih primitif. Namun di daerah itu, ada perkebunan karet yang meliputi seluruh daerah Amazonia. Sebab dari itu, terjadi perebutan antara Bolivia dan Brasil untuk bisa memetakan tempat tersebut. Sementara RGS diminta untuk menengahi pertikaian mereka. Dan hal itulah yang membuat Percy datang ke sana untuk melakukan pemetaan di daerah primitif itu. Setelahnya, Percy mencoba menceritakan semuanya kepada sang istri, kalau ia akan pergi bertahun-tahun untuk melakukan perjalanan panjang. Pada April 1906, perjalanan pertama Percy pun dilakukan dengan melintasi Samudra Atlantik. Percy yang sedang berjalan di dalam kapal merasa kalau ada seseorang yang mengikutinya. Karena dari itu, ia mencoba bersembunyi dan berusaha menyerang si penguntit. Saat berhasil menjatuhkan pria itu, ia pun berkata kalau dirinya adalah Henry Costin, yang merupakan ajudan dari Percy. Ya, memang terjadi kesalahpahaman di antara mereka, karena dari awal Henry tidak mengatakan kepada Percy. Selanjutnya, Percy melanjutkan petualangannya bersama Henry. Dan pada bulan Juli 1906, mereka pun sampai di Bolivia Timur yang belum dipetakan. Di dalam kegelapan, perjalanan mereka pun berhenti di sebuah daerah bernama Fazenda Jacobina, dan terlihat di sana ada pertunjukan opera. Kemudian mereka disambut seorang kopral bernama Manley, yang juga utusan dari gubernur. Tugas utama Manley di sini untuk menyampaikan kabar kepada Percy. Selanjutnya Percy bertemu dengan Baron, seseorang yang mengolah perusahaan karet di tempat itu. Di sini, Percy mengatakan kalau ia membutuhkan seseorang pemandu Indian yang bisa menuntunnya untuk pergi ke hulu sungai. Lalu keluar penjaga yang membawa seorang budak Indian bernama Tajui. Setelah perjanjian dengan Baron sudah disepakati, Percy pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 4 tawanan lainnya. Dan tak lupa, mereka membawa perbekalan untuk persediaan mereka selama berminggu-minggu. Di tengah perjalanan, mereka sempat sibuk untuk menjaring ikan. Lalu, mereka melihat sebuah kapal milik Jerman yang sudah hancur di pinggir sungai. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika secara tiba-tiba mereka diserbu ratusan anak panah dari balik semak-semak. Rupanya itu adalah serangan dari orang-orang suku pedalaman. Sontak saja, hal itu membuat mereka panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Untungnya, Percy, Henry, dan Manley
berhasil selamat walaupun mereka harus kehilangan beberapa tawanan mereka. Setelahnya, mereka mendorong rakit mereka dikarenakan saat itu air sungai sedang dangkal. Di dalam perjalanan, Percy sempat bertanya ke Tadjui mengenai lokasi yang akan mereka datangi. Namun Tadjui berkata kalau nantinya Percy akan melihat orang-orang yang tinggal di sebuah kota yang terdiri dari emas dan ladang jagung dan usianya jauh lebih tua dari Inggris. Bahkan Tadjui memperingatkan Percy jika tidak ada jalan keluar dari hutan itu. Pada malam harinya, Percy sempat menceritakan ke Henry tentang apa yang ia dengar dari Tadjui. Dan di sini mereka menganggap kalau kotak emas yang dikatakan Tadjui hanyalah omong kosong. Esok harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Beberapa orang mulai pucat tak berdaya karena efek racun dari anak panah yang sebelumnya mengenai mereka. Lalu kepanikan semakin bertambah di saat salah satu tawanan mengetahui kalau persediaan makanan mereka telah dicuri. Hal itu membuat terjadi kegaduhan di atas rakit. Sementara Percy mencoba menghentikannya. Namun salah satu tawanan marah dan berusaha menyerang Percy. Untung saja Henry berhasil menembak tawanan itu. Tak lama setelahnya, sampailah mereka di hulu sungai yang mereka maksud. Sesampainya di sana, Manly sempat berkata kalau Tadjui sudah kabur. Tapi Percy tidak mempersoalkannya karena memang tugas Tadjui sudah selesai dengan mengantar mereka ke tujuan. Di dalam hutan, Percy sempat membidik seekor babi hutan untuk persediaan makanan mereka. Ketika sedang mendekati babi itu, Percy melihat sesuatu yang ternyata itu adalah barang-barang kuno bersejarah dan sangat langka. Di saat itu juga, Percy mulai menyadari kalau perkataan Tadjui benar adanya. Namun kemudian mereka bertemu seekor jaguar. Alhasil, perjalanan mereka pun harus berhenti dan memutuskan untuk kembali. Singkat waktu, Percy sudah kembali ke negaranya dan disambut seluruh warga yang bangga dengan keberhasilan Percy dalam menjalankan misinya. Terlihat juga di sana kalau Nina sudah melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Brian. Pada malam harinya, Percy mendatangi undangan makan malam dari seorang pria bernama Murray. Di sini mereka membahas tentang perjalanan yang sebelumnya dilakukan Percy. Rupanya Murray ini masih menyimpan pandangan buruk terhadap orang-orang suku pedalaman. Berbeda dengan Percy yang percaya kalau orang-orang di suku pedalaman layak mendapat perlakuan yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan, Percy pun mengatakan tentang beberapa penemuan barang-barang kuno di hutan itu. Pada 6 Februari 1911, Percy melakukan pidato di depan orang-orang mengenai sebuah peradaban tersembunyi di hutan yang ia datangi. Namun hal itu tak semudah yang dibayangkan, karena sebagian besar dari mereka mengejek perkataan dari Percy dengan berkata kalau itu hanyalah mitos. Percy pun tak ingin kalah argumen dan mengatakan kalau ia sudah memeriksa beberapa dokumen yang menunjukkan penemuan kota yang hilang. Bahkan, Percy sempat menunjukkan benda-benda kuno yang ia temukan. Sampai pada akhirnya, Percy menerima tantangan untuk menemukan kota yang hilang itu yang ia sebut sebagai kota Z, agar bisa membuktikan kebenaran yang ia katakan. And we shall find the glory. Film berlanjut pada bulan Mei 1912 di Amazonia yang belum dipetakan. Perjalanan Percy kembali dilanjutkan dengan ditemani Henry, Manly, dan juga Mr. Murray. Setelah persiapan sudah selesai, mereka pun berangkat menggunakan rakit. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka kembali diserbu dengan anak panah. Percy yang mengetahui itu langsung menyuruh turun dari kapal dan mencari tempat persembunyian. Tak lama setelahnya, Percy melakukan hal tak terduga, di mana ia menyuruh Manly memainkan alat musik, sementara ia sendiri bernyanyi sambil mengayun-ayunkan sebuah kain sembari berkata "Amigo". Tak disangka, serangan itu berhenti, dan secara perlahan Percy mendekati suku pedalaman itu. Teman-teman yang melihat itu mengira kalau Percy sudah ditawan suku itu. Namun, secara mengejutkan, ia berhasil keluar dan terlihat sudah berdamai dengan suku itu.
Selanjutnya, mereka pun masuk ke dalam hutan untuk bertemu kepala suku tersebut. Tapi di sini Murray menolak dengan alasan kalau mereka adalah suku kanibal. Alhasil, Murray pun meninggalkan tempat itu, sementara yang lain tetap berniat ke kampung suku itu. Sesampainya di tempat itu, Percy dan kawan-kawan disambut dengan baik. Bahkan, mereka pun diizinkan untuk bermalam dan akan melanjutkan perjalanan esok harinya. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat Murray yang sudah menghabiskan persediaan makanan mereka. Tentu hal itu membuat Percy sedikit marah dan menganggap kalau Murray tidak bisa diandalkan. Bahkan ketika di atas rakit, Murray tidak bisa melakukan apa-apa di saat yang lainnya sedang berusaha menghadapi derasnya arus sungai. Terlihat kalau Murray hanya bisa menambah beban teman-temannya. Namun untungnya mereka berhasil selamat dan sampai di hulu sungai. Di sini kekesalan Percy semakin bertambah. Bahkan Henry dan Manley menyarankan agar meninggalkan saja Murray di tempat itu. Tapi Percy tidak sejahat itu dan lebih memilih untuk memulangkan Murray dengan menggunakan kuda yang ia dapatkan di sebuah pertambangan. Sayangnya kebaikan Percy tak diindahkan Murray, karena dengan tega sebelumnya Murray sudah menumpahkan minyak ke perbekalan mereka. Alhasil mereka pun tidak dapat melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk kembali dengan hasil yang sia-sia. Singkat waktu, Percy sudah kembali dan sudah memiliki anak ketiga yang bernama Joan. Esok harinya, Percy, Henry, dan Manley datang ke RGS untuk sebuah pertemuan. Di sana mereka bertemu lagi dengan Murray. Lagi-lagi, Murray bertindak licik dengan mengatakan kalau Percy memperlakukannya dengan sangat buruk, bahkan ia hampir dibuat celaka oleh Percy. Tentu saja, Percy menolak tuduhan itu dan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Murray pun memaksa Percy untuk meminta maaf kepadanya. Dan dengan terpaksa, Percy pun meminta maaf. Tapi bukan kepada Murray, melainkan kepada Henry dan Manley karena sudah mengajak Murray ke dalam ekspedisi mereka. Dengan tegas, Percy mengatakan kalau ia berhenti dari institusi RGS. This is outrageous. Please, you must reconsider. Film berlanjut 2 tahun kemudian dan memperlihatkan suasana peperangan di Prancis. Sementara saat itu, Percy dan anak buahnya sedang menyusun strategi untuk menyerang para tentara Prancis. Ketika semua sudah di posisi masing-masing, penyerbuan pun dilakukan. Come on, push forward. Ketika tentara Inggris melakukan serangan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah gas beracun yang ditembakkan ke arah mereka. Percy yang mengetahui itu meminta ke anak buahnya untuk memakai masker. Namun sayangnya, Manley yang saat itu sedang lengah malah terkena tembakan. Dan ketika Percy ingin menolongnya, ia pun terkena serangan yang membuatnya tersungkur jatuh. Setelahnya, Percy sudah berada di rumah sakit dengan kondisi penglihatan terganggu akibat efek dari gas beracun. Di sini, Nina sempat mengatakan kalau pangkat Percy dinaikkan menjadi letnan kolonel. Sementara Jack yang mendengar itu sedikit tidak terima setelah apa yang terjadi dengan ayahnya. Lanjut di tahun 1923, seorang utusan dari Amerika Serikat mengatakan jika ekspedisi yang Percy lakukan di Amerika Selatan membuat minat orang-orang meningkat untuk menjelajahi tempat tersebut. Karena dari itu, pihak Amerika Serikat mengirim beberapa pasukan untuk menemukan apa yang selama ini Percy katakan. Selanjutnya, Percy mencoba berbicara dengan anaknya. Dan di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Jack menyinggung soal kota Z. Bahkan di sini pun Jack meminta agar ayahnya melakukan lagi perjalanan itu. Namun kali ini, Jack akan ikut bersamanya dalam ekspedisi itu. Kemudian, Percy mendatangi Henry untuk mengajaknya melakukan ekspedisi terakhir mereka. Namun sayangnya, di sini Henry menolak dikarenakan ia sudah berkeluarga dan tak ingin meninggalkan istri dan anaknya. Berlanjut pada 3 Desember 1924, dengan Percy sedang mengumumkan ekspedisinya kepada awak media. Lalu Percy bertemu dengan George, dan di sini ia sempat memperlihatkan kompas
yang sudah ia bawa selama 20 tahun terakhir. Percy pun mengatakan kalau ia akan mengirim kompas itu sebagai tanda sudah menemukan kota Z. Tibalah hari di mana Percy dan Jack akan berangkat. Namun di sini mereka menyempatkan untuk melakukan perpisahan dengan keluarga mereka. April 1925, sampailah mereka di sebuah hutan dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah rakit. Setelahnya mereka kembali berjalan kaki dan sampai di perkampungan suku Indian. Di sini, Percy dan Jack disambut dengan baik oleh mereka dan sempat mengabadikan pertemuan itu dalam bentuk foto. Lalu kemudian mereka bertemu dengan suku yang lainnya. Namun kali ini, suku itu sangat tidak bersahabat. Walaupun Percy sudah mencoba mengatakan amigo. Alhasil, mereka pun berlari dan berusaha menyelamatkan diri dari suku yang mencoba memburu mereka. Sampai pada akhirnya, mereka bertemu lagi dengan suku lainnya yang membuat mereka pun terjebak. Setelahnya, mereka diposisikan di tengah lapangan dengan suku itu mengelilingi mereka. Di sini, Percy sempat berkata ke Jack untuk kuat dan beranilah. Pada malam harinya, suku itu melakukan ritual dan menyuruh Percy dan Jack untuk meminum sebuah ramuan. Jack sempat berkata kalau mereka akan mati. Percy pun mengatakan sekalipun mereka mati, itu tidak akan sia-sia karena mereka sudah melakukan ekspedisi besar yang tidak mampu dilakukan kebanyakan pria. Setelah itu, mereka pun digotong ke sebuah tempat dan sejak saat itu, kabar Percy dan Jack tidak pernah terdengar lagi. Nina mendatangi George dan berkata kalau beberapa hari lalu ada seseorang dari Brasil yang memberitahukan kalau ia melihat keberadaan Percy dan Jack. Namun George berkata kalau itu tidak mungkin, di mana ia sudah mengirim 100 orang untuk melakukan pencarian. Tapi mereka tidak menemukan keberadaan Percy dan Jack. Lalu Nina menunjukkan sebuah kompas yang juga diberikan orang Brasil itu. Seketika George teringat dengan perkataan Percy yang mengatakan kalau ia akan mengirimkan kompas itu sebagai tanda bahwa ia telah menemukan kota Z. Di akhir film, ada tulisan yang mengatakan jika Nina selalu berharap mereka akan kembali, hingga akhirnya ia meninggal di tahun 1954. Bahkan, keyakinan Percy pada peradaban yang hilang menjadi bahan ejekan selama ratusan tahun. Namun di abad 21, para arkeolog menemukan jalan kuno, jembatan, dan pertanian di sepanjang hutan Amazon.